Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi kita pembahasan mapel PPKN, yaitu tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah kemarin kita membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kali ini kita pembahasannya adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat dengan PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar. Jenderal Besar itu siapa? Yaitu Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Ir Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Ir Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu yaitu Amerika Serikat, karena Jepang negaranya dibom oleh Amerika Serikat di Nagasaki dan Hiroshima, negaranya mengalami kehancuran, maka Jepang kembali ke negaranya asal. Kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah melalui tarik ulur yang keras antara golongan muda dengan golongan tua, direngas dengklok, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang perdana untuk membentuk dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama PPKI
menetapkan 3 hal penting bagi keberlangsungan negara Indonesia. 3 hal penting itu apa? Yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar ini terdapat rumusan dasar negara Indonesia. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini terpilih I.R. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Dr. Andes Mohatta sebagai wakil presiden. Yang tiga, isinya yang ketiga, sidang pertama PPKI yaitu membentuk sebuah komite nasional untuk membantu tugas presiden. Nah, catatan penting anak-anakku semua perlu diperhatikan dalam penetapan dasar negara Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah terjadinya perubahan bunyi sila pertama. Dari konsep awal dalam Piagam Jakarta itu berubah, ya. Sila pertama, ya, diingat sila pertama berubah, ya. Dalam naskah Piagam Jakarta tertulis sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bunyi sila ini berganti dalam naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI. Ya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 tertulis sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Paham ya? Jadi yang ada di Piagam Jakarta, sila pertama bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dirubah, ya, dalam Undang-Undang Dasar pembukaannya, ya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kisah pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dituturkan oleh Mohatta dalam memorinya yang dikutip di dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai berikut. Pada sore hari aku menerima telepon dari Tuan Nisijama, membantu Admiral Maeda, menanyakan dapatkah aku menerima seorang opsir Kaigum Angkatan Laut karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nisijama sendiri akan menjadi juru bahasanya. Aku mempersilahkan mereka datang. Opsir itu yang aku lupa namanya, ya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Aku mengatakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam.
waktu merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis ya, yang ikut serta dalam panitia 9 tidak mempunyai keberatan apa-apa, dan tanggal 22 Juni 1945 ia ikut menandatanganinya. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah kedudukan Kaigun. Mungkin waktu itu Mr. Maramis cuma memikirkan bahwa bagian kalimat itu hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya, dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. Ia tidak merasa bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pokok dari pokok, sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Maka maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu di dalamnya yang menyangkut tentang isi Pancasila dirubah. Yang sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, anak-anakku semua, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Terima kasih.